Bukti dari hasil pemupukan bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah. Halo sahabat tani, selamat datang di channel Petani Sukses. Baik sahabatku, di video kali ini Petani Sukses akan membahas tentang perkebunan karet dan juga akan sedikit menginfokan atau update harga karet terbaru di tahun 2024. Nah, saat ini Petani Sukses sudah selesai melakukan aktivitas, yaitu penyadapan dan juga pengumpulan karet, getah karet atau odel kapleman. Ini alhamdulillah mendapatkan 2 karung ya, kurang lebih jika ditimbang ini sekitar 80 sampai 90 kilo dalam sekali panennya. Nah, ini sebenarnya untuk karet ini belum terlalu normal karena sudah lama tidak dilakukan aktivitas, kurang lebih 1 bulan tidak dilakukan penyadapan. Jadi kalau awal mula pembukaan irisan atau sadapan itu biasanya getahnya sedikit, tetapi ini cukup lumayan. Mungkin banyak petani karet yang mengira itu lumayan, cukup bagus, karena yang saya kelola ini kurang lebih sekitar 300 batang ya. Kalau ini normal dalam per minggu itu 350 batang, saya bisa mendapatkan kurang lebih 150 kilo dalam 1 minggunya. Dan ini memang cukup lumayan ya, cukup lumayan. Tetapi mungkin dari para petani karet ada yang sedikit mengeluhkan di saat ini banyak yang gugur daun. Sama, tempat kami juga banyak yang gugur daun, tetapi untuk getahnya kami masih bertahan karena kami menggunakan sistem perawatan pupuk ya. Kami dulu menggunakan pupuk itu per 3 bulan sekali. Nah, jadi awal mula saya melakukan pemupukan, saya pernah uji coba menggunakan pupuk urea, ternyata kurang efektif. Kemudian 3 bulan lagi saya ganti dengan pupuk mutiara, juga kurang efektif. Terus saya gunakan pupuk pilau, pupuk organik ya, juga sama, kurang efektif. Nah, kemarin di 4 bulan yang lalu kami coba meracikan pupuk 4 jenis, yaitu pupuk NPK Mutiara 1619, pupuk NPK Ponska, pupuk urea, dan juga satu lagi yaitu pupuk organik, pupuk pilau. Nah, ini kami campuran jadi satu. Jadi dalam 2 hektar itu kurang lebih saya menghabiskan 105 kilogram pupuk untuk memupuk kurang lebih 2 hektar, 2 hektar kebun karet. Nah, dalam pemupukan saya gunakan kurang lebih 1 genggam, saya sebarkan keliling. Dan jika sahabat ingin melakukan pemupukan itu, carilah waktu-waktu yang biasanya cuacanya gerimis atau hujan ya. Nah, setelah saya hujan, tanahnya basah, kita lakukan pemupukan karena itu lebih cepat meresap, lebih cepat diserap oleh tanaman-tanaman kita. Nah, kemudian untuk pemupukan ini kami sarankan kurang lebih gunakan teknik 3 bulan sekali. Nah, teknik 3 bulan sekali itu kita lakukan pemupukan, jadi kurang lebih setahun 4 kali pemupukan. Dan mumpung saat ini harga karet itu sudah mahal ya, harga mahal sekitar 11.000, bahkan ada yang sampai 16.000. Kalau yang 11.000 sampai 13.000 itu kategori karet mingguan, dan juga untuk yang 15.000 sampai 16.000 itu biasanya karet bulanan yang memang sudah kering, kemudian kualitasnya juga sangat bagus. Nah, itu memang untuk harga karet saat ini. Nah, mungkin memang di tempat-tempat lain, tempat-tempat sahabat tani, ada harga karet yang masih murah, tidak sesuai. Mungkin ada yang 8.000, masih ada 7.000 dan 9.000. Mungkin dilihat dari kadar karetnya.
atau mungkin itu kebijakan para tokenya, para pengepulnya. Nah, itu bisa ditanyakan para pengepul dan tengkulak lainnya kenapa harganya bisa murah, sedangkan di tempat-tempat lain harganya sangat stabil, sangat mahal, yaitu harga 11.000 sampai 12.000 untuk yang kategori mingguan. Nah, untuk saat ini harga karet memang sedang naik daun, sedang mahal. Nah, ini membuat para petani semakin senang karena harga karet terus naik dan mahal. Nah, untuk para petani karet yang lain, yakinkah kalian ingin menebang atau mengganti lahan karetnya dengan tanaman-tanaman yang lain? Sedangkan dalam 1 hektar karet, pohon karet 1 hektar itu bisa menghasilkan penghasilan kurang lebih 5 sampai 6 juta per bulan jika dikelola sendiri. Jika dikelola dengan orang lain mungkin kita dapat separuhnya 3 juta. Itu sudah sangat lumayan ya. Sudah sangat lumayan kita mempunyai pendapatan atau penghasilan dari kebun karet kita. Nah, jika memang petani karet ingin mengganti dengan tanaman kopi saat ini sangat mahal ya. Kemudian kakao, coklat juga sangat mahal, atau mungkin sawit. Nah, sawit saat ini memang lagi down, lagi turun ya, lagi turun. Mungkin cari perawatan yang lebih mudah. Nah, boleh, tetapi gunakanlah sistem tumpang sari atau tumpang tindih. Jadi menunggu tanaman tumpang sari itu berbuah, menghasilkan, kita baru menebang atau mematikan tanaman karet kita. Jadi sebelum itu kita mendapatkan hasil, kita masih bisa mendapatkan hasil dari perkebunan karet. Nah, memang saat ini para petani karet harus bijak. Kenapa? Saat ini banyak dari petani yang sudah mulai membuat bibit karet, benar tidak? Nah, banyak yang sudah promosi bibit karet unggul yang bagus seperti ini. Kenapa? Kedepannya harga karet ini sangat mahal. Contoh di negara Cina, negara-negara tetangga ya, itu mereka sudah mulai melakukan peremajaan tanaman karet. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya karet ini akan mahal kembali itu. Nah, terbukti di tahun 2024 bulan 5 ini harga karet sudah sangat mahal. Nah, harganya 11.000 sampai 13.000 per kilonya, dan untuk yang bulanan 15 sampai 16.000 per kilo. Nah, siapa yang nggak mau dengan hasil kerja sebulan bisa mendapatkan 5 sampai 6 juta per bulannya. Nah, kemudian untuk para petani karet itu ketika harga karet ini sudah mahal, itu upayakan kita memberikan suplemen pupuk lah. Pupuk ini sangat bagus. Mungkin banyak dari sahabat menggunakan obat poles, obat vitamin. Nah, itu sebenarnya bagus, boleh-boleh saja. Tetapi kita juga harus menyeimbangi dengan menggunakan pupuk. Agar apa? Hasil yang dihasilkan tetap banyak, pohon karet tidak terkena penyakit, dan juga getahnya semakin melimpah. Itu. Nah, kemudian untuk para petani karet, diusahakan mungkin dalam melakukan pemupukan itu tidak terlalu banyak ya. Jadi hemat saja. Kurang lebih kita pemupukan itu kurang lebih kita gunakan 1 genggam tangan, kita sebarkan keliling atau menggunakan sistem sistem tanam. Nah, kita gali sedikit berapa senti, kemudian kita masukkan pupuknya, baru kita tutup kembali. Tinggal cari yang mudah bagaimana kita melakukan sistem pemupukan, karena pemupukan ini sangat penting. Sangat penting. Kalau kita rutin minimal 1 tahun sekali saja, minimal setahun sekali, itu sudah bagus ya. Hasilnya juga lumayan. Tetapi kalau ingin lebih meningkat lagi hasilnya, itu per 3 bulan. Jadi ini gambaran saja untuk sahabat tani semuanya. Dulu waktu awal saya ngelola ini dalam 1 minggu itu kurang lebih hanya mendapatkan 70 sampai 80 kilo per minggu. Nah,
sebelum ada perawatan pupuk itu. Nah, setelah dipupuk, air ini kurang lebih sudah sekitar 4 bulanan lah saya merasakan ya. 4 bulan 3 bulan ini sudah merasakan hasil karet itu meningkat sangat jauh. Dari angka 80 mungkin 90 kilo ya paling banyak, itu sekarang sudah sampai 150 kilo per minggunya. Jadi naiknya berapa? 100% itu. Jadi kita tidak ada ruginya kita melakukan pemupukan pada tanaman karet. Nah, kita pupuk dengan menggunakan pupuk mutiara, pupuk urea, pupuk ponska, dan pupuk organik. Nah, usahakan ini kalau bisa dicampur ya, dicampur dari satu kita pupukkan. Boleh para petani coba dulu. Karena apa? Ini sangat bagus sekali itu. Saya sudah membuktikan, saya sudah mempraktekkan, dan saya sudah mendapatkan hasilnya. Dan memang untuk pembelian pupuk saat ini sangat mahal ya mungkin ya. Kemarin untuk biaya pemupukan saja kurang lebih saya menghabiskan sekitar 500.000 dalam sekali pupuk per 3 bulan sekali. Tuh. Nah, jika 300.000 kita ambilkan saja sekali panen 50.000, itu tidak berat bagi kita. Kita sisihkan 50.000 untuk perawatan pemupukan tanaman karet kita. Kenapa? Semakin subur, terhindar dari penyakit, dan juga getahnya semakin banyak. Kemudian diprediksi di tahun 2025 sampai 2026 ini harga karet akan terus semakin meningkat dan mahal. Karena apa? Sekarang banyak kendaraan masyarakat, kendaraan proyek pertambangan semakin banyak. Ban adalah kebutuhan utama kendaraan, dan bahan baku utamanya adalah karet mentah. Nah, karet mentah itu didapat dari mana? Dari petani itu. Nah, sedangkan di petani untuk getah karet mentah itu, produksi getah karet mentah itu sangat sedikit sekarang ini. Karena apa? Hampir 50% dari petani karet sudah mengubah lahan karetnya dengan tanaman sawit gitu. Nah, mungkin banyak di sini para petani karet yang menyesal. Nah, menyesal sudah ditebangi, ditanami sawit, tanami karet, sedangkan tanami sawit, tanami kopi, coklat, sedangkan tanamannya belum menghasilkan. Nah, sekarang harga karet malah mahal. Tuh. Nah, sekarang juga banyak dari petani yang sudah mulai melakukan pembuatan bibit, akan melakukan peremajaan pada kebun karetnya. Karena apa? Mereka tahu bahwasanya kedepannya harga karet ini akan mahal, dan juga adanya peraturan terbaru tentang undang-undang EUDR ya, yang mengharuskan suatu produk yang menggunakan bahan baku mentah itu harus dicek sebelum diekspor ke luar negeri. Nah, ini dampak positifnya apa untuk petani? Dampak positifnya adalah harga karet semakin mahal, dan harapan para petani karet itu harga karet bisa mencapai di harga 20.000 sampai 30.000 per kilo. Baik sahabatku, mungkinlah sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Salam petani sukses.